Gimana? Masalah aku Gimana aku bukan memperjuangkan apa? Memperjuangkan sesuatu yang diperjuangin nggak ngerti. Gimana? ya aku memperjuangkan orang yang aku sayangi, tapi dia nggak apa ya, nggak ngerti kalau perjuangan ini perih. Walaupun aku perih, intinya di sini uang tinggal 50, aku perjuangan yang penting di rumah bahagia, cukup anak suamiku itu. Tapi kan di posisi ini posisi sulit kok kayak gitu. Aku beli mobil itu intinya gini, aku udah diijabah sama Allah, tapi walaupun aku di sini banyak tanggungan, alhamdulillah aku ketutup, ngirim anak, ngirim suami bisa, tapi posisi nggak tahu. Suami saya sih nggak main perempuan, nggak, cuma beli ayam kayak gitu kan. Oh, mungkin dia banyak pengeluarannya atau bisa kekontrol gitu mungkin. Terus posisi dia kemarin malam anakku keluar sampai malam banget. Terus aku bilang suami, aku mohon dengan rendah hati, kamu pulang, pantau anak, nanti tak kirimin. Yang penting anak ada pantauan satu orang tua kamu. Posisi saya sekarang, aku punya di sini tanggungan masih 4 bulan. Aku nggak bisa ninggalin. Misalkan aku nggak punya tanggungan itu, aku udah pulang walaupun aku nggak punya uang, nggak pakai di anak gitu loh kok. Malah dianya ngomong apa, luruh bojo meneh gitu. Aku bukan masalah yang suruh luruh bojo meneh iki gelo ora aku. Ya Allah, yang tak perjuangkan ternyata nggak bisa diperjuangkan gitu kok. Aku diketawain sih kok. Loh. Beneran aku, ya Allah. Sebentar. Ya Allah, kok. Terakhir aku ngomong sama sampean ngerti nggak? Sampean ingat nggak? Ya ingat kok. Hah? Aku ngomong apa? Ya. Sampean masih enggak kok, aku masih yakin, aku masih begini. Iya kan? Sampean ngomong kayak gitu kan? Sampean ingat nggak kita ngomong terakhir? Hah? Ya, aku nggak kuatnya di anakku. Iya, enggak lah, berdoa aja. Kalau yang namanya laki-laki ya, dia juga benar menurut saya. Jadi ya aku yang kerja gitu loh, kamu pulang kan kayak gitu tuh. Iya kok, tapi anakku bilang gini, selama aku habis kontrak, walaupun aku gak di duit apa-apa, aku pak bali, cuman anakku iki saulan ditinggal iki. Wes menurut aku iki gimana ya kok, tanpa pantangannya wong tua, aku gelek duit terus anakku kayak gitu. Aku kerja pun nggak tenang aku. Astagfirullahaladzim. Nah terus piye? Intinya dia tak kon. Ayo mulai anakku ya, aku pengen curhat neng sampean, biasanya sampean kan wong pinter, bisa ngai solusi masukan yang brilian kayak gitu toh. Lu masih kuyu tuh yo. Loh, kan kemarin kan kita juga udah pernah ngomong kan, ada sesuatu yang harus dipertanyakan, ya kan? Terus ya. Sekarang menurut saya kembali lagi, menurut saya yang jelas ya, tugas istri kan ya merawat dan mendidik anak tuh, bener nggak? Iya. Nah, ya. Jadi ketika sampean sudah merasa bahwa ya sudah, kalau memang saya harus bertahan demi, ya kan, sekali lagi demi keutuhan apa yang sampean sudah bikin dan sampean sudah buat, ya sudah, habis 4 selesai itu ya sudah pulang gitu, memperbaiki segala sesuatunya di rumah. Kalau sampean tanya aku ya begitu. Kalau sampean berani keluar hari ini ya silahkan, nggak apa-apa keluar hari ini. Ceko, kan aku punya tanggungan yang dulu tak jalanin. Iya aku ngerti Mbak. Sekarang kan hidup sampean kan nggak bisa, kalau hidup kita itu harus selalu dalam pilihan, bener nggak? Nah pilihan sulit dan pilihan benar dan tidak kan saya kemarin udah juga ngomong bahwa kalau sampean sudah memberikan kenyamanan dan enaknya buat anak-anak, tidak mendidik, tidak menunjukkan yang akan terjadi seperti ini gitu loh. Dan sampean sama
bapaknya sama suami sampean itu kan ya memang harus benar-benar sinkron dan klop, ya kan. Kalau satunya maksa tetap cari kerjaan, nah satunya juga cari kerjaan, ya terus anak-anak bagaimana? Kan ya seperti itu. Ya makanya aku telepon sampean, posisiku sulit kok. Aku harus habisin kontrak dulu baru aku selesai masalahku di sini tuh sampai Desember loh kok. Maksudnya dia tak kon bertahan sih ning omah sampai Desember. Aku pulang nggak apa-apa, aku nggak bawa uang, kamu yang kerja aku gantian yang di rumah. Tak kon sabar sih, yang penting anakku kita takkan ono sing mantau siji ngono lho. Ya itu kan karepe sampean. Koyo ngono. Sik, itu kan karepe sampean. Enggak, saya tanya. Cukup meneh. Saiki urip dhewe-dhewe, aku ki wong ruwet, aku tinggalno wae. Terus astagfirullahaladzim. Duh, bisa jadi kan dia lagi capek. Nanti ditelepon lagi kalau pas lagi tenang kan bisa. Kowe ki wong ra apik, ambek dulurku koyo ngene. Lah sing marahi kan dulure dhisik maune kok. Aku ki maune ki sampai omahe ibunya arep disita utang yo sing bayar aku yo 3 juta itu zaman dahulu, enggak ora duit sedikit lho kok. Zaman aku neng Arab yo tak selamat neng aku, sedangkan aku neng Jakarta aji sampai lho kok aku nggak anak aji nih, terus aku ngontrak dewe kayak gitu kan. Di ini kudune yo neng tengah-tengah, ojo neng dulur, ojo neng bojo, yo neng tengah lho kok. Loh, Di ki orang menyudutkan saya loh dulu loh. Duh, enggak, saya tanya. Oke. Apapun yang sampean ceritakan ke saya, yang milih dia siapa? Pertanyaan saya kan seperti itu. Yang milih dia siapa? Benar yang ya milih jangan saya, makanya jangan sampean mengungkit masa lalu. Sekarang kan sampean mau melihat ke depan. Kalau suami nggak bisa diatur, ya kan memang suami yang ngatur perempuan. Bukan ini kok nyuwun sewu. Saya nggak ngatur dia. Mbok yo ki diwelas mbek aku ngono lho maksudku. Ya makanya sekarang gini loh sekarang. Mungkin dia lagi emosi ya. Dia lagi emosi, lagi capek kerjaannya. Nanti besok atau lusa lagi kan ditelepon lagi bisa. Iya kan? Sekarang kan halo? Kan namanya orang kan kan kita nggak ngerti. Barangkali hari ini dia lagi capek banget atau mungkin dimarahi bosnya atau apalah, positif thinkingnya itu begitu. Dia lo bos masih dewi kerja, gue masih dewi nggak mungkin nenek. Lah ya makanya positif thinking dong. Kan sampean wis ngomong nang aku inginane positif, bojoku ngene, rape ngono, ya apa ora? Lah saiki sampean dikonokno ngono kok sampean neklek. Ayo. Ya aku neklek gini, kowe luruh meneh liyane saiki urip dhewe-dhewe. Sedangkan saya memikirkan mental anak ke depannya gimana kok dia langsung ngetok omongan kayak gitu. Aku kecewa aku gitu. Iya, gini loh, dia ngomong kayak gitu itu bukan masalah bagaimana dan bagaimana. Ya dia tetap itu karena saking nggak bisa ngandani sampean supaya sampean mau pulang itu bagaimana caranya. Akhirnya dia ngomongnya begitu. Bisa dipahami nggak? Aku ngerti wanita itu maunya hanya dimengerti. Maunya ya, itu aku kan ojo ngomong enggak. Sampean ojo ngomong enggak, aku yo duwe bojo, Mbak. Aku yo ngerti. Gitu loh. Jadi satu sisi sekali lagi, ketika namanya perselisihan, namanya pertengkaran, itu bumbu enggak di rumah tangga. Itu hal yang biasa, bener nggak? Cuman sampean kesel, jadi sampean langsung ke go, iya kok koyok ngene. Biasanya gak tahu ngomong ngono kok saiki koyok ngene. Nah, nggak apa-apa, dibawa santai, besok ditelepon lagi. Artinya dia kan nggak kepingin disuruh berhenti bekerja. Namanya dia laki-laki. Harusnya sampean itu seneng laki-laki, ya kan, mau bekerja. Ya sudah, dia bekerja, sudah. Sampean kan memutuskan ke Hong Kong kan atas izinnya dia juga. Ya segera
diselesaikan semuanya. Kalau udah beres ya baru beres, pulang. Ya aku pulang. Tapi sampean mintanya kayak gitu kan, artinya kan sampean minta sesuatu yang sampean harus dituruti sama dia gitu. Lah ketika dia sudah nggak bisa ya aku gur ngene lho kok, mikirnya anakku iki nggak enak bantuane orang tua, mengkhawatirkan anakku yang nomor 2 agak susah, sing kelahiran Arab itu gitu. Kalau yang nomor 3 enak, ngomong ke uang iki, walaupun aku entek piro iki nggak apa-apa, sing penting anakku sama dia yang ngomong. Kalau yang nomor 2 ini sekolah ya mak, kadang nggak sekolah, kepenaan diri kayak semalam keluar pulang malam. Ya Allah, aku ngenes gitu, ya Allah, segitunya. Cowok apa cewek? Cowok apa cewek? Cowok kecil. Terus tuh aku main mercon ngono kan. Aduh ya Allah Gusti, ya Allah Rabbi, kayak jantung saya beneran uji nyali kayak saya. Aduh. Lah iya, lah sekarang ketika sampean dihadapkan pilihan. Hah? Ya kan, sampean dihadapkan pilihan. Lah terus sampean katanya milendi dan sampean harus tetap memilih. Kalau aku ya sudah, tinggalkan segala sesuatu yang ada di sini, pulanglah demi keluarga. Suatu saat juga. Iya, tapi saya gini loh kok, tanggungan saya ini orang bertanggung jawab sampai Desember baru habis gitu loh kok, yang tak susahin ini. Ya sekarang gini loh, kan nakalnya sekarang, nakalnya nggak nunggu Desember nanti. Ya terus aku gimana? Aku Ya pulang, berdoa, ditutup, ya sudah berdoa. Karena sampean memilih menyelesaikan tanggungan sampean ingin menjadi manusia yang bertanggung jawab, ya sudah. Lah sekarang apakah sampean dengan meninggalkan anak suatu ketika anak dididik atau jalannya belok, kalau sampean dituntut tanggung jawab, anak itu juga tanggung jawab loh Mbak. Semuanya Ya, sama-sama tapi tanggung jawab, bener nggak aku ngomong? Ya bener kok, tapi aku posisi sulit. Enggak. Ya Allah. Sebentar. Nggak ada yang sulit di dunia ini, Aku Mbak. nggak kuat. Mbak, di dunia ini nggak ada yang sulit. Ya? Hah? Nggak ada yang sulit. Sekarang saya tanya, sampean datang ke Hong Kong, sampean minta doa, dikasih jalan kan sama Gusti Allah? Iya kan? Bisa. Nah, sampean ngebrek ya, sampean dapat majikan, yo ditandatangani, dikabulkan karo Gusti Allah. Dikabulkan kan? Halo? Kayak Tete. Sampai Tete. Sebentar kok, majikan saya. Oke. Ya. Oke. Jadi Hai Tete. Sampai Tete. Oh, lang hela. Jadi, oke, teman-teman. Wah, ada 2 hal. Ini dihadapkan. Mbaknya masih ngomong sama majikannya, nggak apa-apa. Nanti sampai mbaknya ngomong lagi. Jadi nggak ada namanya hidup itu tidak punya masalah, itu tidak ada menurut saya. Tapi bagaimana kita membawa atau masalah itu menjadi sesuatu yang begini cobaan saya, dan memang harus ini yang saya lalui. Yang harus kita pikirkan kan itu. Kalau dari dua kondisi. Halo? Udah selesai belum sama Iya. Udah. Jadi sekarang kan sampean dihadapkan 2 tanggung jawab. Anak itu juga tanggung jawab loh. Bener nggak aku ngomong? Bukan cuma tanggungan sampean yang tanggung jawab. Makanya disinilah kenapa pada saat kita di Hong Kong terus berusaha mengejar sesuatu yang kita tidak mampu, tapi akhirnya kita berjuang. Nah sekarang kebentur yang seperti ini, walaupun dengan majikan tidak ada masalah, ya kebenturnya kan di rumah, kan kayak gitu loh. Jadi mungkin satu hal yang aku koreksi ketika sampean sudah mendapatkan yang sampean inginkan, ya kan, sampean tunjukkan ke orang, ya kan, kemudian kita, aku lo punya, aku bisa, ternyata mimpiku sudah tercapai dan sudah terwujud. Ya.
Di sisi lain mungkin ada orang yang tersakiti dengan apa yang sampean tulis. Iya kan? Ada orang yang aku pernah Mbak dapat pembelajaran. Jadi aku pernah ikut orang, ya kan? Orang itu selalu bicaranya tinggi, sombong. Tapi mau nggak mau, aku karena ikut orang itu, ya sudah. Aku mengingatkan, hidup itu kita yang biasa saja, bos. Aku bilang kayak gitu. Kalau nggak ada, nggak perlu ditunjukkan untuk ada. Kalau memang kenyataannya begini, ya tunjukkan yang seperti ini. Aku dikatain, wis tak aku gak usah melok-melok, kowe ngerti opo. Ya aku diem. Nah sekarang kondisinya yang bilang, jadi kondisi yang bilangin aku posisinya terjepit, ya posisi yang serba susah, serba sulit, ya kan? Jadi ini bahwa apa ya, sekali lagi, apa yang kita punya, apa yang ada dalam diri kita itu titipan kabeh, Mbak. Yang kapan-kapan bisa diambil. Nah kayak gini, sampean antara dua pilihan. Ya jelas lah, anak sampean gak enek bapake, gak enek ibuke. Gak ada yang merhatiin. Cari perhatian di luar. Ini juga pilihan gitu, pilihan yang sulit. Nggak sampean aja loh. Teman-teman semua juga kayak gitu, anaknya dititipin ke saudaranya yang kemarin cerita kan, anaknya dititipin saudaranya, terus mau diminta, saudaranya nggak rela, terus ngacak-acak semuanya. Jadi fenomena-fenomena yang sampean alami ini bukan orang lain tidak mengalami. Kenapa saya tidak waduh Mbak kasihan, sedih sekali sampean gini. Saya nggak begitu. Saya kan harus ya wes. Ini yang sekarang kita hadapi, antara dua pilihan. Nah, kalau sampean masih mau menyelesaikan yang di sini, ya mintalah Gusti Allah agar menjaga yang ada di sana. Wes, yang bisa sampean lakukan hanya doa, karena sampean memilih menyelesaikan sesuatu yang ada di sini. Ditelepon dia, nggak usah nakal, ibu akan pulang bulan Desember, gak parang nakal nggih, wis ibu akan jagain kamu, tapi tolong aku akan kembali. Jadi sampean harus ngomong dengan hati dengan dia, pelan-pelan. Jenenge anak itu kalau diujo sembarang kalir diwehno, sudah. Yang dibutuhkan kan ndak itu. Yang dibutuhkan anak, dia tidak hanya diberi, tapi juga dituturi, yo dijahati, yo dikepuki barang. Ya nggak ada masalah. Kayak zamanku, aku kecil itu ibuku nggak pernah memberikan enaknya sedikit pun. Apapun itu semuanya serba nggak enak. Akhirnya terlatih. Sampean juga kan sama. Mana pernah mendapatkan sesuatu yang enak, akhirnya sampean berjuang, sampean strong, sampean kuat. Nah, sampean banyak anak yang banyak teman-teman yang ada di sini. Nek iso aku saiki nyambut gawe nang Hongkong, aja sampai anakku susah. Kan kayak gitu prinsipnya semua. Iya, betul. Lah giliran nggak dikei susah, terus kayak gini, yang susah siapa? Ya sampean toh. Iya, aku ngerti itu perasaannya orang tua, tapi kita harus bisa dan mampu menempatkan. Nggak bisa. Aku membaca sebuah pepatah. Bukan, ini cerita orang Amerika. Kakekku mau bekerja, dia berjalan 10 mil. Bapakku harus bekerja menghidupi aku, harus berjalan 5 mil. Kakeknya 10 mil, bapaknya 5 mil, ya. Terus aku bekerja naik Cadillac. Cadillac itu mobil. Terus anakku sekolah, aku anterin pakai Mercedes. Terus bilang, cucuku nanti sekolah, dia pasti jalan kaki. Jadi dari cerita kakeknya yang jalan 10 mil. Jadi
Oh, gua mau tahu kalau lewat. Ya ngomong aja. Nah, kakeknya kerja keras, bapaknya kerja keras, dianya menikmati hasilnya, anaknya menikmati hasilnya dia, cucunya karena semuanya serba kemudahan, baliknya akan sengsara lagi. Kesusahan, kesulitan membuat kita tough, kita tangguh, kita kuat menghadapi, tapi kemudahan membuat kita jadi rapuh. Jangan sampai kebalik, itu prinsipnya, Mbak. Jadi ya begitulah, makanya ketika mungkin orang semuanya juga ngelihat, enak Mas, kamu di situ sekarang udah sama istrinya berdua di Hong Kong. Teman-teman nggak melihat